Selamat sore mes, saya Peter Farel Gente dari kelas 10-2. Saya akan menceritakan kembali tentang teks rekon guru-guru Kokit. Cerita diawali dengan sebuah tokoh utama kita, yaitu Taat Pribadi, yang dia merupakan sosok yang pecinta uang sekali, tetapi membenci pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga dia tidak bisa keluar dari bayang-bayang ayahnya yang merupakan seorang guru yang sangat bagus di bidang bahasa Indonesia, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota saat dewasa. Dan ternyata di kota dia tidak sukses, padahal sudah banyak melakukan hal-hal supaya dia sukses, sehingga dia balik ke kampung. Dan di situ dia rasa malu karena tidak bisa membawa apa-apa karena saat itu lebaran, sehingga dia pun malam-malam menonton sebuah cerita YouTube cara menghasilkan uang dari HP. Lalu dia mengikutinya, ternyata gagal. Sehingga itu dia pun pergi ke satu buah tempat, yaitu tempat agen mencari tempat kerja, sehingga dia mendapatkan kesempatan itu. Dan dia membilang alasannya ingin kerja karena adiknya yang sakit. Dan penjaganya pun membilang mana adiknya yang sakit tersebut, sehingga Taat ini pun bingung karena dia keluar dari tempat tersebut malah bertemu anak-anak yang tidak sakit, dan ketemulah dengan dia dan anak-anak yang termasuk tipe orang sakit, yaitu Ipan karena kurus. Dan juga itu saat itu Ipan tidak mau menolak karena tidak mau gratis, sehingga dia bilang 50.000, dan Taat mengatakan iya. Setelah itu mereka masuk, dan juga si Ipan ini kayak orang kurang gizi lagi karena dia sudah melakukan kerja tapi uangnya terlalu mahal, jadi dia tidak mengambilnya ataupun masih berpikir dulu, sehingga dia pun memutuskan untuk kerja di satu sekolah dengan bapaknya. Di situ pertama dia melakukan check up gitu di kantor kepala sekolah dan bertemu dengan tata usaha untuk berkata guru pengganti. Di situ dia bertemu dengan Ibu Indah sebagai kepala sekolah. Ada juga di situ Bu Rahayu sebagai tata usaha. Setelah itu dia pun masuk ke kelas yang dia ditugaskan di kelas yang susah diatur katanya, yaitu 12 IPS 1. Setelah memasuki itu, ternyata ada murid yang terlambat, dan ternyata murid yang terlambat itu adalah Ipan yang membantu Taat waktu itu, sehingga si Taat pun terkejut karena anak tersebut merupakan yang dia suruh tolong dia. Dan ternyata si Taat ini belum membayar uangnya, sehingga pada saat istirahat si Ipan meminta uangnya tersebut, tapi si Taat belum nanti. Sehingga tersebut pada saat istirahat ada guru yang sedang dijahili oleh muridnya, itu Pak Nelson, dan Taat ini pun langsung membantunya. Dan setelah itu dia meminta pinjaman uang. Ternyata si Nelson ini tidak ada, dan dia menyarankan untuk meminta atau meminjam uang kepada seorang guru, yaitu Pak Gagah. Setelah itu pun si Taat ini pun meminjam uang pada Pak Gagah sebesar 50.000 dan membayarkan uangnya tersebut kepada seorang Ipan yang telah membantunya itu karena janji. Karena dia ingin meminjam uang lagi, dia menunggu saat pulang sekolah, saat Pak Gagah ingin pulang bersama Bu Rahayu. Ternyata Bu Rahayu ini kelupaan sesuatu, dan Pak Taat dan juga Pak Gagah ini berbicara tentang Pak Taat ini yang meminjam uang untuk investasi. Ternyata pintu tata usaha sudah dibobol, sehingga Bu Rahayu diikat, dan sehingga mengetahui bahwa Bu Rahayu lama, Pak Gagah dan juga Pak Taat datang ke tata usaha. Ternyata Bu Rahayu sudah diikat, dan mereka mengetahui bahwa uang bulanan ataupun gaji dari guru dicuri, sehingga mereka pun mengejar para pencuri tersebut. Ternyata Pak Gagah terjatuh setelah pencuri ini
melemparkan kursi yang keras kepada Pak Gagah. Tetapi Pak Taat mendapatkan uang tersebut, tetapi dicuri kembali, sehingga pencuri itu pun berhasil lolos. Sehingga besoknya para guru yang lain bersedih karena mereka tidak jadi dapat uang bulanannya. Dan juga setelah itu mereka melaporkan kepada polisi dan sedang diproses. Ternyata Bu Nirmala ini ataupun Bu Kimia mengetahui siapa tokoh yang mencuri itu. Ternyata dia berkata itu adalah perbuatan Pak Le karena suaminya berhutang kepadanya. Karena tersebut Pak Taat dan Pak Nelson mulai melindungi Bu Nirmala itu dengan cara kapan saat-saat dia datang di bawahannya Pak Le ini, dia akan disembunyikan atau dibawa orang ini lari dari rumah. Setelah itu karena mengetahui bahwa Bu Nirmala pergi, jadi bawahannya Pak Le itu menendang cireng ataupun makanan yang sudah dibuat Bu Nirmala, dan Bu Nirmala pun sedih. Ternyata mereka mengikuti Bu Nirmala tersebut, mengikuti bawahannya Pak Le tersebut sampai ke sebuah gudang, sehingga mereka memutuskan masuk dengan cara menggunakan pakaian layaknya seperti seorang orang Arabia. Karena tadi si Pak Taat ini sengaja merusak mobil sehingga memperbaiki. Ternyata Pak Taat ini meminta toilet. Ternyata diberitahu, ternyata Pak Taat ini tidak ke toilet, malah masuk ke sebuah tempat yang dimana ada sebuah cincin yang sangat berharga. Dia sebenarnya yang mengambilnya, tapi dia takut, sehingga dia pun bersembunyi karena ada orang datang. Ternyata itu adalah Pak Le, sehingga dia pun mulai bersembunyi karena mulai ketahuan, tapi dia tidak ketahuan, sehingga dia pun mengetahui bahwa uang yang dicuri itu berada di sini. Setelah itu pun dia pun pulang ke sana, ke mobilnya yang sedang diperbaiki oleh bawahan Pak Le tersebut. Ternyata uang yang diminta ada sangat mahal, yaitu 300.000. Sehingga karena mereka tidak banyak memegang uang, sehingga mengorbankan yaitu jam tangan Pak Nelson ataupun yang menyukai bisnis. Sehingga mereka mengetahuinya dan mulai menyusun rencana untuk mendapatkan uang tersebut dengan bantuan Bu Rahayu sebagai pembuat strateginya. Dimana di saat mereka mengetahui kapan cakwal orang itu berangkat ataupun pergi masuknya, di saat malam-malam kalau diesel yang ataupun truk yang membawa uang tersebut pun berangkat, sehingga mereka pun mulai melakukan untuk mencuri lagi atau mengambil lagi hak mereka dengan cara menyuruh Bu Nir membawa mobil di depan truk tersebut dengan cara menggas yang pelan-pelan, sehingga yang mengendarai truk itu berkata, "Kalau lama sekali Bu, kamu marah-marah saya terus," kata Bu Nir. "Saya sudah kena marah tiap hari." Jadi si yang bawa truk ini pun jadi keheran dan membiarkannya saja, dan mereka pun bisa mencuri. Dan setelah itu pun besoknya Bu Rahayu menyimpannya di ruang tata usaha. Dan ternyata besoknya Pak Taat yang sudah ingin mengambil uangnya tersebut dan pengasongan bapaknya karena sudah mau pensiun ketahuan oleh Bu Rahayu, karena tadi sebelum dia mengambil, dia menelpon dan ketahuan oleh Ipan yang sedang makan di kantin karena tembus ataupun bersebelahan. Setelah itu pun dia disuruh, Bu Rahayu menyuruh Pak Nelson dan juga Bu Nirmala atau Bu Nir untuk menelpon polisi dan menyuruh dia lari. Alih-alih polisi yang datang, ternyata itu adalah polisi abal-abalan dan menangkap Bu Nir, Pak Nelson dan juga Bu Rahayu. Tapi Pak Taat pergi. Setelah itu di rumah Pak Purnama ataupun bapaknya tersebut, dia berkata, "Apa yang kau bawa itu?" "Oh, ini yang bapak ajar selama ini, menyuri uang." "Apa sih ini loh Pak, ini minyak bapak dan minyak saya," kata. "Saya telepon." "Oke, baik, saya akan telepon polisi." Baru telepon, "Bapak bisa nggak sih ngerti saya? Selalu muridnya aja," kata, "bukan anaknya."
Sehingga saat itu pun bapaknya pun mulai berpikir, dan betul juga kata anaknya. Sehingga datanglah Ipan. Dia berkata, "Pak, yang polisi yang datang tadi bukan polisi asli, mereka polisi abal-abal." Sehingga mereka pun pergi ke rumah Pak Le dan membawa uang 50 juta tersebut. Dan Pak Le membuat perjanjian dengan Pak Taat, jika dia terlambat 1 menit, 1 nyawa akan hilang. Dan mereka pun tancap gas sampai di sana. Sehingga sudah mau nyampe detik-detik terakhir, sehingga Pak Le ingin membunuh 1 orang, Pak Taat datang. Setelah itu dia naik. Karena sudah perjanjian tersebut, Pak Taat tidak bisa membayar tagihan yang diminta Pak Le, sehingga dia memberikan tentang gaji-gaji yang ada di kabupaten tersebut, dan mereka ingin bekerja sama. Dan ternyata Pak Le tergiur dan pengen memberikannya itu. Dan juga ternyata cincin yang selama ini yang kita ketahui itu menjadi kesayangannya Pak Le, ternyata sudah didapatkan oleh Pak Taat. Sehingga Pak Taat bilang, saya buang ini. Sehingga Pak Le pun takut, karena itu merupakan jimat keberuntungannya, yaitu pembawa uang. Sehingga dia pun melemparnya ke bawah dan jatuh ke kolam. Ternyata itu cincin biasa, bukan cincin yang biasa. Setelah itu dia menyuruh penjaganya tuh, lari, ambil itu. Setelah penjaganya ataupun polisi abal-abalnya itu nyunsap ke kolam, para anak murid pun mulai menghidupkan sengatan listrik dan mereka tersengat. Setelah itu pun dia menyelamatkan Bu Nirmala, Pak Nelson, dan juga Ibu Indah yang diikat tangannya. Setelah itu ternyata Ipan dan kawan-kawannya yang mendapatkan cincin tersebut. Dan juga Pak Taat yang dan ibu guru-guru yang lain yang sudah terpojok dibantu oleh anak-anak untuk melawannya dengan cara ada yang melempar gas LPG 3 kilo sehingga menyebabkan bawahnya itu tepar. Karena hal tersebut, Bu Indah yang memang jahat dan ternyata dalang dari pencurian ini, dia mengambil daftar gaji bulanan kabupaten ini dan juga uang pesangon Bapak Purnama. Dia lari, sehingga dia melari dari atas dengan cara turun ke bawah. Ternyata di situ diketahui oleh Bu Rahayu dan terjadilah aksi berantem sana. Dan ternyata Bu Rahayu smackdown Bu Indah. Dan situ para murid dan guru lain pun jadi kaget karena melihat kejadian tersebut. Dan ternyata ada satu kawan Ipan bilang, "Pak Taat, Ipan di atas." Oh, dan ternyata dari situ melihat bahwa Ipan akan ditusuk pakai pisau karena mengambil jimatnya Pak Le. Dia Pak Le di atas dan juga dia membawa uang. Setelah itu pun karena sudah terpojok, Ipan pun memberikan uangnya. Baru saat itu Pak Le pun berkata, "Ayo kamu cari jalan keluar sini. Itu gaji uang kamu 1 juta 1 bulan ini. Kalau nggak saya bunuh ini." Dan Pak Tam berpikir, aku sama seperti dia, sangat mencintai uang. Tapi aku berpikir, apakah aku mau seperti dia? Karena hal tersebut dia pun tidak mau, dan dia membuang uang itu jatuh ke bawah, sehingga para warga sekitar dan murid-murid yang lain pun mengambil uang tersebut, dan dia menyelamatkan Ipan. Karena hal tersebut yang membuat Pak Le itu tergirang-girang karena ada banyak uang, dia tidak sadar dan jatuh ke bawah. Dan para polisi pun datang dan menahan Pak Le. Setelah kejadian tersebut, diadakanlah sebuah acara bahwa kalau ada guru yang pensiun, dia akan menanam 1 pohon, yaitu Pak Purnama. Setelah itu pun Bu Rahayu yang sudah menyelesaikan acara tersebut mencari-cari Pak Taat. Ternyata Pak Taat ada di dekat tiang bendera dan dia pun kesal. Kenapa tadi tidak ikut? Karena dia akan pergi ke kota untuk belajar dan mencari kerja. Karena hal itu membuat Bu Rahayu sedih. Dan juga itu orang itu berpelukan.
Dan karena hal tersebut membuat Ipan yang marah dan jengkel di situ. Dan setelah itu pun Pak Tar pergi. Setelah beberapa tahun, kepergiannya tersebut menyebabkan kondisi sekolah sudah berbeda. Kini yang menjadi kepala sekolah adalah Burahan. Sehingga tiba-tiba di suatu hari yang lagi bicara Bunir, Pak Nelson dan juga Bu Rahayu, dia berkata pada Bunir, kapan kau kenalkan aku kepada orang tamu karena aku ingin melamar. Setelah itu datang sebuah pria dan berkata, layanan guru pengganti Bu. Dan dia menengok, kamu. Dan dia pun mau memukul seperti kejadian mereka bertemu pertamanya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.